Jadi kita dari Soul Healing Management, program kami adalah setiap minggunya pasti ada gitu. Seperti ini, bisa di hari Selasa, bisa di hari Kamis, dan bisa di hari Minggu. Kenapa begitu? Karena kita juga memberikan artikel-artikel ya gratis tentang dunia hipnosis ya, di dunia hipnosis ya. Juga di hari yang sama, Selasa, Kamis dan Minggu ya. Nah, kalau artikel sih setiap Selasa, Kamis, Minggu. Jadi setiap minggu pasti ada 3 ya. Ada artikel di hari Selasa, ada yang di hari Kamis, dan di hari Minggu. Nah, di hari Selasa itu kami adalah artikelnya, topiknya biasanya adalah Selasa penuh rezeki. Ya, jadi urusan-urusan rezeki. Berarti biasanya di situ yang berhubungan dengan hypno marketing, hypno selling, atau hypno success coaching kita nyebutnya ya, hypno success coaching ya. Coaching untuk menuju sukses. Ya, itu ada di Selasa. Lalu di Kamis artikel kami yang kami sebarkan atau distribusikan atau kita bagi itu adalah malam kayak seperti ini ya, malam Jumat penuh energi. Nah, malam Jumat penuh energi itu berarti murni ya, hipnosis murni ya, jadi untuk terapi maksudnya ya, hipnosis yang berhubungan sama terapi. Oke, lalu yang Minggu itu adalah judulnya Ahad Hari Keluarga. Ahad Hari Keluarga. Kenapa? Biasanya hubungannya adalah ke hypnoparenting, bisa hypnoteaching ya, karena urusannya kalau parenting kan keluarga kan lebih ke anak ya. Jadi ada hypnoteaching, ada hypnoparenting, ada hypnolearning. Biasanya urusannya ke arah-arah situ. Nah, jadi begini ya, ibu-ibu, kalau yang ininya, jadi setiap minggunya nih yang di Interskill ini kita pilih satu topik di antara 3 itu ya. Jadi di minggu ini kebetulan malam Jumat penuh energi ya, topiknya ada lagi apa gitu ya. Nah, minggu lalu itu Selasa, jatahnya Selasa. Jadi minggu lalu itu bukan di hari Kamis, kami di hari Selasa, Selasa penuh rezeki. Berarti minggu depan itu di hari Minggu ya, dapatnya Ahad Hari Keluarga. Oke. Begitu ceritanya ya. Boleh dicek nanti di Interskill juga ada kok ya, ininya kita. Topiknya apa gitu ya. Yang jelas Ahad Hari Keluarga berarti urusannya kalau nggak hypnoparenting, hypnoteaching, hypnolearning. Kalau di Kamis malam Jumat penuh energi itu murni ya, murni. Biasanya urusannya lebih ke terapi. Lalu jadi kalau penyakit mental, penyakit psikis adanya di Kamis ya. Lalu kalau Selasa penuh rezeki tadi ya, hypno marketing, hypno selling, atau hypno success coaching. Ya, oke. Oke, gitu. Nah, kebetulan malam ini ibu-ibu berada di Malam Jumat Penuh Energi YouTube series ya. Nantinya juga ini direkam dan kita masukkan di channelnya saya juga di YouTube ya. Oke. Oke, kita langsung saja ke masalah utama yaitu adalah hypnostage ya. Hypnostage ini artinya adalah hipnopanggung. Berarti hipnosis yang di panggung. Berarti intinya adalah untuk entertainment. Berarti yang selama ini ibu-ibu lihat di TV ya, maka judulnya adalah hypnostage, yaitu hipnosis dalam acara TV. Jadi ibu-ibu selama ini ngeliat tuh apa Ferdian ya, paling sering tuh Ferdian kan. Dulu-dulu ada Romi Rafael, dulunya lagi sebelum itu ada Uya Kuya. Oke. Semuanya itu apakah hipnosis? Betul. Ya, saya bilang betul karena banyak yang curiga juga, kayaknya bohongan deh, kayak settingan deh gitu. Kalau saya ditanya Bapak Ibu, ya Bapak nggak ada ya, maaf, kebiasaannya Bapak Ibu nih. Ibu-ibu kebanyakan pasti mikirnya, bukan kebanyakan, ada setengah yang percaya, ada yang setengah bilang alah settingan nih gitu ya. Nah, jawabannya sebenarnya gimana? Gitu. Jawabannya itu adalah saya bilang apakah itu hipnosis? Betul. Tapi ada apa ya bahasanya? Ada permainan curang dikit. Nah, gitu kalau saya bilangnya. Oke, permainannya ada curang dikit. Nah, tapi sebelum saya terangin permainan curangnya di hypnostage itu tuh apa, saya harus terangin dulu hipnosis itu apa. Itu dulu ya ke ibu-ibu. Saya anggap ibu-ibu mungkin itu masih awam
ya, karena masih awam dan tentang hipnoterapi, maka saya mulai dari itu dulu ya. Saya mulai dari terangin dulu hipnosis itu apa. Oke, jadi begini ibu-ibu. Ibu-ibu pernah nggak ketemu orang yang takut sama, kalau takut kecoa masih umum ya, masih kita anggap normal. Oke, takut sama cicak ya, atau fobia cicak kita nyebutnya ya. Ya Allah, kita mikirnya, ya lah cicak aja sampai takut. Ya, kalau geli beda ya, Bu. Geli itu maksudnya kena terus kita geli gitu, itu wajar. Ya, itu kan fisik ya. Tapi enggak, ini benar yang cicak tuh nggak bisa deket-deket ya. Ada cicak dikit langsung lari. Dengar kata cicak aja lari. Ada yang seperti itu kan Ibu-ibu. Pertanyaan saya ke ibu-ibu, apakah mungkin ya dia terlahir ya oleh Tuhan Maha Pencipta kita, ya Allah, itu udah dibuat programnya, dia pasti nanti ya takdir gitu loh. Dia pasti takut sama cicak dari lahir gitu. Ya. Saya yakin ya, kebetulan saya seorang muslim juga, ibu-ibu, saya merasanya Allah itu nggak memberikan seperti itu, ya. Allah itu memberi kita seperti, tapi sebenarnya tidak, terlahir seperti kertas kosong. Seperti ya, tapi sebenarnya enggak sih, Bu, gitu. Saya bisa terangin tapi panjang nanti kalau saya terang. Tapi anggap aja kita kayak kertas kosong. Kertas kosong di sini maksudnya adalah kita nggak punya memori. Kita lahir emang punya memori, ibu-ibu? Nggak punya, kan gitu. Berarti dia takut sama cicak gara-gara sesuatu selama pengalaman hidupnya dong, gitu ya. Atau urusannya sama memorinya dia, gitu. Kalau saya mau buktiin kepada ibu-ibu, simple. Ibu-ibu, saya nanya nih sama ibu-ibu, kalau ada seorang bayi, ya nggak usah bayi dah, balita lah ya, umur 2 tahun lah ya, 2 tahun itu yang paling eksperimen tuh kemana-mana ya, paling lucu-lucunya dia pengen nyoba semuanya. Terus nggak sengaja dia ngelihat ular, pengen dipegang nggak? Pasti pengen dipegang. Kenapa? Karena dia belum tahu kan. Balik lagi, dia belum tahu otaknya dia atau akalnya dia, bukan akal ya, maaf. Akalnya nanti ya saya susah, jangan menyebutnya akal. Tapi memorinya dia deh gitu ya. Memori dia tidak pernah ada di dalam otaknya, tidak ada kata-kata, bukan kata-kata, ada pengalaman di mana ular itu berbahaya. Maka dia nggak tahu bahwa ular itu berbahaya, dia pegang. Nah ini dia nih Bu. Ada 2 kemungkinan nih. Inilah yang membuat masa depannya nanti jadi takut banget sama ular atau malah berani sama ular. Yaitu waktu dia pegang, ternyata ularnya malah kayak kayak kucing gitu ya, ngelus-ngelus dia gini. Berarti kan lucu, imut, ya kan? Maka alhasil memori dia tentang ular apa, Bu? Memori tentang ular dia bahagia, bukan bahagia, baik. Ular itu baik, ular itu baik kok gitu. Ya kalaupun ada nantinya ke depannya dia akan bingung. Kalau orang ada bilang, ih ular itu kan bahaya, kejam. Wow itu ganas, itu kalau kena racun mati itu. Ah, nah si anak ini yang mempunyai memori, memorinya adalah baik tentang apa namanya, tentang ular, maka kaget dia nggak percaya. Musuh si ular tuh baik, gitu. Paham ya Bu? Nah kebalikannya, kalau waktu itu ularnya matok dia, terus dia demam sama 7 hari, udah dia takut sama ular. Kemana-mana bilang ular itu ganas, ular itu jahat, ini dan sebagainya. Hanya gara-gara 2 memori yang berbeda. Nah, permasalahan cuma satu, Bu. Kalau ini tidak buru-buru diluruskan, maka bahasanya ada memori yang membatu. Saya buat simple ya, buat ibu-ibu, membatu. Sama kayak gini, Bu. Makanya kan kalau di agama, kalau marahan segera 3 hari, jangan lama-lama, harus maafan. Maaf-maafan, baikan. Baikan tuh nggak cuman baik lagi, tapi benar-benar maaf-maafan, betul atau tidak? Gitu kan ya. Nah, jadi apa namanya? Kenapa harus begitu? Karena kalau tidak ya, karena kalau tidak itu akan apa namanya? Akan membatu memorinya.
kita keselnya akan membatu, akhirnya jadi benci. Nah, bahkan nggak mau maafin. Gitu. Itulah namanya bawah sadar, ya. Bu Lulu ya, kebetulan Bu Tina ini lagi kelempar keluar lagi. Nah, yang namanya membatu tadi, ya, membatu tadi itu akhirnya jadi kebiasaan di dalam bawah sadar. Ingat, bawah sadar berarti kita nggak sadar. Nah, akhirnya pas sudah gede, karena tadi udah dibiarin saja, lama-lama lupa kan. Pikiran sadar kita lupa akan memori itu. Yang ingat adalah bawah sadar. Oke, jadi cara kerjanya begitu, Bu Lulu, ya. Nah, si bawah sadar ini kenyataannya, nah ini saya nggak usah panjang lebar ya, kita nggak punya banyak waktu masalahnya. Tapi prinsipnya 88% dari keputusan kita tiap hari, maksudnya dalam hidup, 88% keputusan kita adalah keputusan bawah sadar. Sehingga banyak sekali kita, kenapa ya kok saya memutuskan sesuatu pakai emosi? Kok dikit-dikit saya marah, saya ini. Gitu. Karena tadi kenyataannya 88% keputusan kita didasari oleh bawah sadar, Bapak Ibu-ibu, ya, Ibu-ibu, maaf, Bu Tinanya udah keluar ya. Iya, Bu Tinanya terlempar ya tadi ya, tinggal Bu Lulu. Oke, jadi yang terjadi seperti itu, Bu Lulu. Oke. Nah, berarti yang tadi cicak itu dibiarin. Yang bukan salah orang tuanya, bukan salah dia. Ini kan ilmu, belum tahu. Orang tua juga belum tahu. Sangkain biasa-biasa aja, tapi karena terbiasa, maka akhirnya dia fobia cicak sampai dia nggak tahu kenapa saya bisa jadi fobia sama cicak ya. Nggak tahu dari dulu, pasti jawabannya gitu. Dari lahir, pada tidak ada yang kata-kata dari lahir. Oke, prinsipnya seperti itu. Cara kerja bawah sadar. Jadi sebenarnya bawah sadar, jadi gini Bu Lulu. Yang lupaan itu apa? Pikiran sadar. Kita lagi pikiran sadar nih Bu Lulu. Itu lupa. Bahkan apa yang terjadi 3 hari yang lalu lupa. Tapi anehnya sebenarnya bawah sadar kita ingat. Yang terjadi 3 hari yang lalu ingat. Apa ngapain aja ingat dia. Nah itu. Jadi long term memory, memori jangka panjang kita adanya di bawah sadar semua. Sedangkan memori jangka pendek hanya ada di pikiran sadar. Oke, sampai sini saya yakin Bu Lulu mulai agak ngerti ya cara kerja otak. Nah, otak yang dibagi dua, pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Oke, nah kalau begitu pertanyaannya adalah begini, kalau yang membuat keputusan di dalam hidup kita adalah 88% adalah bawah sadar, pertanyaannya ke Bu Lulu, saya yakin sama dengan siapapun yang saya tanyakan, sebaiknya kita berkomunikasi sama pikiran sadar yang cuma 12% membuat keputusan atau yang 88%. Harusnya 88%, Bu Lulu. Oke. Nah, terus hubungannya hipnosis apa? Nah, hipnosis itu sebenarnya adalah kita mau berkomunikasi dengan si bawah sadar. Kenapa? Karena dia yang lebih memutuskan daripada pikiran sadar. Makanya sering nggak Bu Lulu ngerasain gini, sebenarnya tadi itu saya niatnya nggak marah loh. Beneran, saya udah wanti-wanti ke diri saya sendiri. Sabar, sabar, sabar. Tiba-tiba nggak sabaran, oh marah. Ngapain lah gitu ya, pakai fisik mungkin dan sebagainya. Ya, nah itu bingung. Padahal aku udah sabar loh. Tadi udah bilang sabar, 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 sabar. Nah kita kan ngomongnya sama pikiran sadar. Pikiran bawah sadar kita nggak terima. Oh enggak, saya nggak mau begitu. Saya maunya marah-marah. Maka kita jadinya marah-marah. Ya karena 88%, coba 12%, kekuatan 12% disuruh ngalahin yang 88%. Ya kan pikiran sadar. Kita tahu teorinya bahwa kita harus sabar. Itu pikiran sadar. Nah, disuruh ngasih tahu ke pikiran bawah sadar yang kekuatannya 88%, kamu sabar dong gitu. Nah, pikiran bawah sadar bilang, enggak terima. 88%, kamu tuh cuma 12%, saya 88%, terserah saya dong. Oke, paham ya Bu Lulu? Nah, jadi di situ. Jadi permasalahan di situ. Nah, hipnosis gunanya adalah untuk berkomunikasi dengan bawah
sadar. Nah, oke, sampai sini jelas ya Bu Lulu. Nah, saya terangin karakteristik bawah sadar. Bawah sadar ini itu tidak berkembang secara karakter. Kalau pikiran sadar berkembang, kita belajar ilmu baru, berlangsung jadi lebih bijaksana. Pikiran sadar makin lebih bijaksana. Pikiran bawah sadar itu tidak tumbuh secara karakter ya, bukan bukan bentuk ya, tapi secara karakter tidak tumbuh dulu. Itu seperti anak kecil. Mau nanti gede pun sampai tua pun masih sama kayak waktu kita anak kecil. Jadi dia nggak bisa dengar kata enggak, jangan atau enggak. Ya misalkan jangan, misalkan kita dibilang apa ya, jangan 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 ditutup, malah ditutup. Oke, buktinya apa Bu Lulu? Banyak kan itu iklan-iklan di pinggir jalan, rumah makan bilang ini, jangan nengok ke kiri. Kita ngapain? Nengok ke kiri. Kenapa? Keputusan nengoknya dimenangin oleh siapa? Dimenangin oleh bawah sadar. Kita nengok, seret, ya, ke kiri. Pas dilihat, ya elah bakso doh. Pakai nengok ke kiri. Nah itu pikiran sadar baru ngasih tahu ke pikiran yang sudah tuh kan, udah tak bilangin jangan nengok, ngapain nengok kan gitu. Tapi tetap kalah karena 88% kekuatan membuat keputusan dalam diri kita itu adanya di bawah sadar. Oke. Nah, jadi karakteristiknya itu kayak anak kecil. Makanya coba aja Bu Lulu, kalau kita tutup mata terus diinstruksikan, diperintahkan jangan mikirin gajah. Yang dipikirin apa? Gajah. Pasti yang dibayanginnya apa? Gajah. Bukan mikirin yang lain-lain ya. Karena kayak anak kecil tadi. Nah, karena kayak anak kecil gimana sih Bu Lulu? Dikasih tahu dia langsung terima kan, nggak pakai kayak remaja. Kalau udah masuk remaja kan gitu, kritis. Emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Nggak mempertanyakan. Nah, larinya makanya Bu Lulu, kenapa sih hypnostage ya, hypnostage atau hiburan itu atau yang ada di YouTube atau yang ada di dalam, apalagi di YouTube tuh banyak banget dalam acara TV. Kok semudah itu ya gitu ya. Nah, memang bisa. Saya bilang bisa ya, bukan selalu. Bisa semudah itu. Bisa semudah itu. Contoh Raffi Ahmad yang benar-benar takut rambutan, hanya dalam plek terus dia berubah jadi berani sama rambutan. Takut sama apa, plek, berani sama apa. Memang semudah itu karena kayak anak kecil. Dikasih tahu apa? Oh iya. Dia nggak ada penolakan. Oh iya ya. Oh iya gitu. Nah, permasalahan cuma satu. Permasalahan cuma satu. Kalau memang kalau memang apa namanya? Kalau memang tadi yang fobia cicak itu ya sama aja kayak Raffi Ahmad fobia sama rambutan, takut sama itu bulu-bulu rambutannya ya. Dan itu pasti kenapa tuh? Pasti ada ya. Dulu ada pengalaman pasti si Raffi sama masalah rambutan, nggak tahu apaan. Oke. Lalu kenapa yang fobia cicak tadi nggak semudah itu dia sembuh? Ya, kenapa tidak semudah itu dia sembuh? Itu pertanyaannya pastikan dari Bu Lulu atau Bu Tinanya belum balik ya. Ataupun misalkan ada Bu Tina pasti juga mempertanyakan itu. Nah, terus kenapa? Nah, masuklah saya ke berikutnya yaitu tadi balik lagi memang 88% keputusan di bawah sadar dan hanya 12% yang pikiran sadar. Betul itu. Cuman kekuatan si pikiran sadar yang 12% ini levelnya beda-beda di setiap orang. Ya. Ada yang orangnya kritis banget. Berarti walaupun cuma 12% membuat keputusan pikiran sadar, tapi pikiran sadarnya sangat kritis. Sangat kritis banget. Karena sangat kritis, segala sesuatu dipertanyakan. Emang kenapa? Emang kenapa? Di setiap harinya juga dia selalu nanya, emang kenapa? Kalau yang gini kenapa? Emang kenapa? Gitu. Udah terbiasa, dia biasakan. Ada yang sangat percayaan. Dikasih tahu apa? Oh iya gitu ya. Oh berarti benar ya. Padahal kita nggak pakai bukti-bukti. Gitu. Jadi ada orang yang nunggu bukti, ada yang orang yang main percaya aja. Ada yang begitu masalahnya. Nah, itu ada perbedaan lagi, itu masalah karakter-karakter dasar yang beda. Nah, akhirnya sebenarnya manusia itu secara mudah percaya atau tidak
Ya, kita nyebutnya kalau di dunia hipnosis kita nyebutnya sugestibilitas. Tingkat sugestibilitasnya bagaimana? Kita bagi jadi 3. Ada yang tinggi sugestibilitasnya, ada yang menengah, medium, sama ada yang rendah. Ya, kita nyebutnya tingkat sugestibilitas tinggi, tingkat sugestibilitas menengah, tingkat sugestibilitas rendah. TST, TSM, TSR ya, karena panjang ya, biasanya kita singkat kalau di dunia hipnosis ya. Ini orangnya TSR, TSM atau TST. Oke. Nah, berarti yang rendah itu berarti orang yang sering ngapain? Nanya, emang kenapa? Emang kenapa? Emang kenapa? Kalau dia udah terbiasa begitu, maka secara tidak langsung juga bawah sadarnya terlatih untuk mempertanyakan. Jadi sebenarnya gini, si pikiran bawah sadar itu kan kayak anak kecil. Sedangkan anak kecil kan tukang mencontoh. Dia nyontoh siapa? Yang dewasanya siapa? Yang dewasanya sadar. Gitu. Tapi kalau udah membentukkan keputusan, tetap kalah si sadar. Jadi kebiasaan si sadar, kalau emang kebiasaan ya, si sadar akan akan dikopi, akan dicontoh sama si bawah sadar. Nah, si bawah sadarnya pas kita gituin tuh kayak Ferdian di acara OVJ atau tuh banyak ya di YouTube kita giniin gitu. Terus kan ada kelihatannya langsung tidur gitu ya kalau di acara-acara TV. Kalau TSR tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu Bu Lulu. Jadi ada orang-orang yang kalau ditanya emang setiap orang bisa dihipnosis. Prinsipnya bisa. Tapi kembali lagi tergantung tadi tingkat sugestibilitasnya. Nah, berarti mungkin Bu Lulu mau nanya nih ke saya. Loh, berarti orang-orang yang gampang ketipu itu kemungkinannya TST. Iya, kemungkinannya. Tingkat sugestibilitasnya tinggi. Dikit-dikit percaya, dikit-dikit percaya. Nah, berdasarkan survei nih, rata-rata manusia di menengah. Ya, rata-rata manusia di menengah. Jadi, surveinya menyatakan 10% itu TST, 80% itu TSM, dan 10% itu TSR gitu. Nah, kalau nanya sama saya Bu Lulu, apakah yang TSR ini tidak bisa dihipnosis? Bisa. Tetap masih bisa. Cuman mungkin lebih lama. Itu aja. Ya, lebih lama. Sedangkan nggak mungkin acara TV mau selama itu. Nah, akhirnya mulai kejawab nggak permainan curangnya nih? Permainan curangnya Hypnostage. Permainan curangnya Hypnostage Bu Lulu adalah jadi sebenarnya ada settingannya sedikit. Itu benar sama Ferdian benar-benar dihipnosis, betul dihipnosis. Tapi orangnya sudah dipilih Bu Lulu ya. Mereka mencari yang TST karena takut kalau nanti pas beneran di syuting itu kok lama ya. Nah, karena dia TSM atau dia TSR, apalagi TSR nggak mungkin dipilih. TSM aja nggak dipilih tetap karena takutnya bisa agak lamaan. Akhirnya kan jadi nggak keren lagi gitu ya. Jadi mereka benar-benar nyari yang TST. Dengan kata lain, tiap kali mereka jadi ada bohongnya dikit-dikit bohongnya. Waktu ditanya, kita baru kenal ya, kita baru baru ketemu ya. Enggak. Itu sudah dipilih orang-orangnya yang TST. Terus ada yang nanya ke saya, lah itu kalau yang bintang filmnya, bintang film, selebritinya gimana? Sama. Jadi sebelumnya sudah dihipnosis. Oke, jadi gini, hipnosis itu bisa sampai begini Bu Lulu. Kalau Bu Lulu saya hipnosis, saya bisa bilang begini nanti pas dihipnosis pertama kalinya. Setiap kali nanti saya jentikan jari saya begini, maka Bu Lulu akan tidur seperti ini lagi. Ya sudah, maka pas syuting itu udah yang kedua kali. Kita udah giniin. Terus akhirnya Bu Lulu langsung gitu. Ya, jadi semua ini permainan curang. Bisa sistemnya sebenarnya udah dihipnosis atau orang-orangnya udah dipilih, dicarinya yang TST. Itu hypnostage ya. Jadi mau nanya sama saya, apakah itu hipnosis? Betul, itu hipnosis. Oke, berarti benar bahwa sadar kita bisa kita apa ya bahasanya? Kita modifikasi, bisa Bu Lulu gitu.
Nah, makanya ada hipnoterapi ya. Hipnoterapi itu adalah niatnya untuk terapi kan berarti menyembuhkan sesuatu ya, tapi pakai metode hipnosis tadi. Nah, jadi hypnostage itu begitu Bu Lulu. Hanya gara-gara TST, TSR, dan TSM. Mereka carinya yang TST, yang tingkat sugestibilitasnya tinggi. Ya, kalau nggak tinggi ya nggak dipilih gitu. Kalaupun selebritinya kan selebritinya nggak boleh milih, ya sudah. Tadinya mungkin sebelumnya, paginya atau pokoknya sebelum syuting itu di hipnosis dulu, dikasih tahu nanti pas begini kamu akan kembali ke kondisi seperti ini lagi. Begitu ceritanya Bu Lulu. Tapi prinsip dasarnya seperti itu bawah sadar. Nah, kalaupun saya mau push lebih jauh lagi adalah ke hipnoterapi. Makanya sayang sekali kalau belajar hipnosis hanya untuk ya tadi hipnostage tadi untuk senang-senang doang, hanya untuk hiburan doang, ngapain kan gitu ya. Mendingan untuk hipnoterapi. Kenapa? Ingat tadi 88% keputusan kita adalah lebih diputuskan oleh pikiran bawah sadar. Sedangkan hipnosis ini gunanya adalah berkomunikasi. Berkomunikasi sama bawah sadar. Jadi kayak nasehatin bawah sadar. Kan tadi dibilang, kasarnya kayak begini Bu Lulu. Bu Lulu mau kasarnya misalkan Bu Lulu mau bilang ke anaknya untuk berubah menjadi apa gitu ya. Nah, si anak ini anggap aja kayak perusahaan ya. Bayangin kayak perusahaan. Nah, itu ada bagian-bagiannya, ada bagian jantung, departemen ini. Nah, ditanya, ini oke di antara semua departemen ini, jantung, ginjal dan sebagainya paling tinggi departemennya apa? Ya sanalah, otak lah. Dia bosnya. Oke. Sampai di sana ternyata bosnya ada dua, bawah sadar sama bawah sadar sama sadar. Nah, tapi kan kalau kebetulan saya juga bekerja di sekolah ya. Jadi kan ada wakil kepala sekolah sama kepala sekolah. Pertanyaannya, manakah yang lebih memutuskan? Ya kepala sekolah. Nah, ternyata Bu Lulu cuman nasehatin atau ngasih tahu ke wakil kepala sekolah doang. Deal-dealannya cuma nama wakil kepala sekolah doang. Kira-kira permintaan Bu Lulu diiyain nggak nanti sama sekolah? Belum tentu, karena Bu Lulu belum ngomong, belum deal sama kepala sekolahnya. Alhasil, wakil kepala sekolahnya bilang, oke Bu Lulu, nanti kita kerjain. Tapi ternyata pas rapat dia sama kepala sekolah bilang, oh enggak, saya nggak mau, saya nggak mau gitu, saya nggak setuju. Ya sudah, nggak bisa. Kepala sekolahnya lebih tinggi dalam hal memutuskan ya. Nah, sama hal pulanya dengan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Kalau kita menasihatin orang kayak gini, ini lagi sadar, lagi pikiran sadar dulu. Jadi cuman ngomong sama wakil kepala sekolah doang. Ya, mungkin dia berubah hanya berapa hari, loh kok balik lagi ya? Cuman sebentar. Kebanyakan manusia seperti itu, Bu. Coba aja. Ya. Kalau itu sudah menjadi suatu kebiasaan yang tidak baik. Yang pengen kita rubah kan biasanya kebiasaan yang tidak baik. Karena udah kebiasaan, itu nggak gampang balik lagi. Nah, makanya kita harus ngomongnya sama kepala sekolahnya. Jangan sama wakil kepala sekolahnya. Nah, itulah gunanya hipnoterapi. Oke, jadi ya intinya kenapa saya nerangin topik ini adalah juga saya pengen meluruskan. Saya pengen meluruskan bahwa benerannya di terapi tidak semudah itu. Terapi itu bisa 2 jam, ya. 2 jam itu baru sekali sesi. Biasanya kami standarnya tuh sampai 3 kali, terus baru sembuh. Bukan sembuh ya, berubah lah. Bahasa sembuh tuh kok kesannya dia sakit, nggak sakit, tapi dia cuman tadinya mau gimana berubah. Ya ada yang mau berhenti merokok, ada yang diet, paling banyak itu tuh pengen kurus. Nah, kok pengen kurus? Nah, itu sama tuh, pikiran sadarnya pengen kurus. Dia tahu, dia baca harus diet, nggak jangan makan ini nih. Tapi anehnya, kenapa ya? Aku tergoda mulu ya. Ya karena pikiran bawah sadar yang memutuskan. Yang pengen diet kan pikiran sadar, kamu. Saya bosnya.
Maksudnya bawah sadarnya bilang, saya bosnya, saya masih pengen makan, enak aja. Kamu berhenti, saya nggak mau. Gitu. Jadi kita harus memutuskan, kita harus ngomong dong, kita harus bujuk si bawah sadarnya agar mau ikut berubah diet. Itu biasanya Bu Lulu. Ya. Jadi mudah-mudahan ini cara simpel saya ya, cara simpel saya untuk menerangkan tentang hipnosis. Ya, dalam hal ini topiknya hypnostage ya tadi. Karena pertanyaan kebanyakan orang tentang hypnostage adalah tadi, beneran nggak sih? Beneran, tapi ada memang settingannya. Ada permainan curangnya di belakang itu. Tidak semudah itu. Karena banyak yang datang ke klinik kami, terus pada bilang, oke, segera ya. Jadi ini terus kita terangin. Oke, paling biasanya kami itu minimal 3 kali pertemuan. Kok 3 kali pertemuan? Biasanya pada begitu. Ya, kita terangin panjang lebar seperti itu tetap aja karena mereka sudah berpikiran ada yang apa namanya itu di TV langsung berubah gitu, ada yang begitu. Nah, pertanyaannya banyak juga nih yang nanya, maaf saya lupa nih Bu Lulu, mungkin Bu Lulu juga nanya, tapi bener tuh berubah tuh di mana, di TV-TV betul, tapi saya mau nanya sama Bu Lulu, kan banyak tuh yang disuruh berubah, waktu itu ada tuh yang disuruh berubah untuk berani megang ular, dia akhirnya berani megang ular. Ularnya muter-muter, kalau nggak salah Ruben. Ruben yang kalau disuruh. Oh, dia megang ular, nggak ada masalah. Pertanyaan saya, sekitar paling 10, nggak nyampe 10 menit, kenapa harus dibalikin lagi sama si Ferdian untuk kembali kamu normal, takut sama ular lagi? Pertanyaan saya itu, ya pertanyaan saya. Kenapa seperti itu? Seperti itu Bu Lulu, karena pada dasarnya tadi harus dibujuk dulu. Oke, ini kebetulan lagi meleng bahasanya. Ya, bahasa saya simpel aja deh. Si bawah sadarnya ini lagi meleng. Jadi lagi kayak gini loh, dia lagi blank. Nah, kita kalau lagi blank kan bisa bilang, kamu ini dong. Oh, iya 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 iya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, nanti lama-lama mulai mikir kita, tunggu dulu, tunggu dulu. Kenapa ya kok saya mau ya disuruh begitu? Nah, bawah sadar juga seperti itu, Bu Lulu. Akhirnya sadar, loh, ini kenapa kok jadi berani sama ular? Ular kan bahaya. Lepas tuh. Jadi kalau kita diemin, lihat aja barang setengah jam lagi, mulai sadar si Ruben. Mulai bahwa sadarnya mulai paham bahwa ini, gitu. Wah, siaran nih saya tadi meleng nih, saya apa bukan meleng ya, apa ya bahasanya? Ya tadi saya lagi blank, kosong. Akhirnya mau gitu ya. Oke. Jadi tambahannya mungkin tadi ya, selain tingkat sugestibilitas, juga saya mau terangin soal tadi. Kenapa kok tetap aja banyak yang nanya, tetap aja pas hipnoterapi kenapa nggak bisa cerut gitu kayak Ferdian. Sempat saya mau ini, ya udah gini aja Pak, ya Bapak atau Ibu waktu itu saya Pak, Bapak, gini aja Pak, kalau Bapak mau minta hipnoterapi aja sama Ferdian, kira-kira sama nggak kayak saya? Ternyata ya dia sih nggak nyoba saya yakin gitu ya, tapi sama pasti kalau udah terapi benerannya ya kenyataannya nggak ada dong permainan curang kayak di TV kan gitu ya. Itu ceritanya dari Bu dari ini topik hari ini. Maka dari Bu Lulu ada pertanyaan atau apa silakan, mau open mic silakan atau mau tulis di kolom chat juga silakan. Oke. Silakan Bu Lulu. Mungkin ada yang dari penjelasan saya masih kurang atau ada punya kasus silakan, nggak harus tentang hypnostage kok Bu. Mau nanya apa aja silakan. Oke. Nggak ada? Oke, nggak ada Bu Lulu ya. Oh, sampai sini mungkin belum ada pertanyaan, Pak. Oke. Oke. Ya, prinsipnya malam ini topiknya adalah itu, dan kalau memang sebenarnya yang mau saya tanya sebenarnya kepada Bu Lulu dan tadi Bu Tinah sebenarnya adalah eh, kenapa Bu Lulu ini tertarik dengan topik malam ini gitu. Kalau boleh saya tahu ya Bu.
Oke. Nggak ada, cuman iseng aja Bu ya. Oke, oke, ya sudah, nggak apa-apa Bu Lulu kalau emang apa malu untuk menjawab ya. Oke, ya begini Ibu, mungkin Ibu tertarik dengan hipnosis, maka kami di Soul Healing Management ini kami salah satunya niat kami kenapa tadi topik seperti ini juga gara-garanya adalah kita pengen meluruskan tentang hipnosis ya apa Bu Lulu gitu. Kenapa gitu? Karena sayang sebenarnya banyak banget yang sudah kami bahasanya kami luruskan ya. Yang tadinya orang-orang yang mau berubah akhirnya berubah itu dengan hipnoterapi dan itu lebih maaf nih kenyataannya ini berdasarkan survei loh Bu Lulu lebih efektif dibandingkan ke psikolog. Ya, psikolog itu dihitung katanya dibutuhkan rata-rata 73 sesi sampai dia akhirnya berubah. Sedangkan ini rata-rata satu dunia ya. Ini survei satu dunia. Kalau sedangkan dengan kasus yang sama tapi memakai metode hipnoterapi rata-rata sekitar 9 sesi. 73 sama 9 kan bedanya jauh banget ya Bu Lulu gitu kan. Nah, itu dia. Gitu. Kita mau nguruskin sayang banget. Ini kan bisa dipakai untuk menyembuhkan nggak cuman mental loh, fisik bisa asalkan psikosomatis ya. Penyakit fisik yang terjadi gara-gara penyakit batin. Nah, itu bisa gitu juga. Pokoknya intinya sebenarnya kita penyakit batin. Nah, oleh sebab itu kita ini pengen banget ya, Soul Healing Management ini pengen banget kita menyebarluaskan tentang ilmu hipnosis ini ya dengan maksud apa namanya? Dengan maksud biar meluruskan. Sangat lebih bagus lagi kalau ternyata kayak Bu Lulu atau Bu Tina nih akhirnya pengen jadi hipnoterapis, alhamdulillah gitu ya. Makin banyak tuh makin bagus kita Bu di Indonesia ini biar tadi banyak yang meluruskan lagi jadi pada nggak takut. Sekarang masih masih banyak yang takut ya dengar kata hipnoterapis, apa sih mau diapain saya gitu ya. Bahkan kemarin maaf nih Bu, ada yang nelpon ke klinik kami, dia minta tolongnya seperti ini. Pak, Bapak hipnoterapi berarti hipnosis kan? Iya. Ya pokoknya kayak di TV itu. Ya daripada panjang lebar saya terangin, saya bilang iya aja gitu. Ya udah, apa kasusnya Bu? Ya biasanya kita nanya nih sebelum jauh-jauh hari, sebelum dia datang kita nanya dulu biar kita bisa mengira-ngira gitu, mempercepat apa proses gitu ya. Terus dia bilang begini, saya habis kecurian. Oke, nah pas dia bilang saya kecurian, saya mikirnya, oh dia trauma kali ya. Oke, boleh lah gitu. Ternyata terus kenapa Bu kalau kecurian? Gitu. Nah dia bilang, saya punya kecurigaan. Oke, kecurigaan apa nih Bu? Gitu. Curigaan, ada 2 orang yang saya curigain di rumah saya. Oke, nah bisa jadi saya masih mikir apa ya? Oke, dia pengen saya apain ya gitu ya. Ternyata ibu apa? Saya mikir gini, oh mungkin ibu ini sejak curiga sama dia tuh jadinya hubungannya nggak enak sama 2 orang ini. Pengen biar tidak terlalu curiga, biar legowo apa gimana gitu. Ternyata malah kebalikannya Bu Lulu. Jadi saya mau bawa 2 orang itu, saya minta Bapak untuk ngaku mereka. Nah, itu makanya itu tadi balik lagi, ada yang takut dengan hipnoterapi, ada yang terlalu salah dengan hipnoterapi cara melihatnya. Ya, kalau memang hipnoterapi bisa buat orang ngaku, jadi ini gara-gara dia ngeliat uyak-uyak nih. Kalau emang bisa membuat orang mengaku, kenapa nggak polisi Pak belajar aja hipnoterapi semuanya biar pada penjahat ngaku semua? Itu aja pertanyaan saya ya. Itu dia. Jadi ini yang ketiga Bu. Poin nomor 3. Oh ini penting nih. Maaf saya lupa Bu Lulu. Yang ketiga nih. Orang tidak bisa tetap pertanyaannya apakah orang bisa tidak terhipnotis? Bisa. Mau tahu? Yaitu kalau dianya tidak mau dihipnotis. Lagi-lagi ya saya terangin nih Bu Lulu ya. Kalau dianya tidak mau. Kalau orangnya tidak mau, maka tidak bisa.
Percaya sama saya, tidak bisa. Terus ada yang nanya ke saya, "Wah, itu ada tuh penipuan yang pakai hipnotis tuh yang di bis-bis. Coba cek satu-satu." Saya bilang gitu ya. Cek satu-satu. Maksudnya satu-satu, kasus per kasus. Lihat ceritanya. Saya kasih tahu yang di bis. Yang di bis itu dibius dulu. Jangan bilang itu hipnotis ya. Ternyata itu ada tisu segala. Ya. Tisunya nggak tahu gimana caranya disuruh ngirup. Nah ya namanya ternyata ada racun biusnya. Ya udah, namanya terbius, bukan hipnotis dong. Itu. Ada juga yang penipuan, aku ditelepon. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba aku pengennya transfer dia gitu. Bener tiba-tiba atau diajak ngomongin lama. Ternyata pas saya cek itu sudah ngomong 1 jam. Ya 1 jam Pak, lama ya. Ditelepon 1 jam kan lama. Itu bukan hipnotis juga ya. Memang memang menyentuh bawah sadar. Memang gara-gara keputusan bawah sadar. Tapi kan metode penipuannya bukan hipnosis gitu. Terus ada yang nanya ke saya, ada nggak metode penipuan hipnosis? Memang ada ya. Jadi orang ngerti hipnosis dipakai untuk jalan yang negatif ada. Tapi balik lagi, dia harus buat yang mau ditipu juga mau dengerin kata-kata dia. Nah, tetap gitu ya, tetap jadi buat orangnya mau dulu. Kalau orang udah mau, maka hipnosis bisa masuk. Oke, itu tadi ya. Jadi itulah hal-hal yang kita pengen luruskan. Makanya kami di SHM tadinya kita cuma pengen klinik ya, pengennya terapi doang saya tuh. Tapi akhirnya melihat nih dalam perjalanan kok kayak gini ya, banyak yang salah kaprah, maka kita juga mengadakan pelatihan-pelatihan. Kalau pengen belajar, jadi kalau Bu Lulu pengen sekali belajar lebih mendalam lagi ya, karena nggak mungkin lah dalam waktu ini aja udah ya skip ya, kita mulai tadi sekitar 2:25 ya. Oke, jadi ya pokoknya 45 menit ya. Udah mendekati 45 menit. Nggak mungkin dong saya bisa terangin semuanya gitu ya. Karena panjang lebar sebenarnya. Apalagi ngomongin teknik-tekniknya. Apalagi. Jadi kalau Bu Lulu memang lebih pengen tertarik sih, kebetulan kita di SHM ini sudah membuat sistemnya lebih sejak gara-gara pandemi nih. Terima kasih atas pandemi. Jadi biasanya pelatihan kami atau pelatihan sebelum-sebelumnya nggak cuma kami ya, biasanya standar setiap orang itu biasanya kan offline ya. Offline itu berarti tatap muka. Nggak ada, mana ada. Walaupun dulu sebenarnya zaman dulu Zoom udah ada ya Ibu. Gara-gara pandemi ya akhirnya Zoom. Tapi sebenarnya dari dulu udah ada. Tapi nggak ada yang mau kan, pelatihan maunya tatap muka. Gitu. Permasalahan dengan tatap muka apa Bu biasanya? Ya, ini kami dapat masukan dari alumni-alumni kita. Ternyata mereka bilang, ternyata setelah pandemi enak juga ya kita belajar ilmu. Kenapa? Saya bilang, ya kalau secara biaya, oke, saya ngerti sekarang. Oke. Tapi saya bilang, tetap aja, tapi kan pengennya prakteknya. Ya prakteknya tetap offline. Tapi setidaknya sebelum offline, kita udah bisa dapat teorinya dulu. Dan bisa demo atau praktek sedikit-sedikit lah di Zoom. Bisa memang gitu. Nah, oleh sebab itu di tahun ini ada nih ya jadwal saya di sini. Di tahun 2022 ini kita mengadakan suatu hibrid ya, namanya hibrid campuran gitu. Kalau soal pengen tersertifikasi ya, misalkan per level ya gitu di sini. Jadi tadi kan sudah terangin ya levelnya, kalau emang di hipnosis itu ada certified hypnotist, certified hypnotherapist, certified professional hypnotherapist. Misalkan nih Bu Lulu senang dengan ini dan pengen menjadi dan akhirnya mau mencoba ini, kan kalau sertifikasi emang harus workshop ya, harus tatap muka, nggak bisa enggak. Karena ini kompetensi dan untuk bisa mendapat sertifikasi ya harus menunjukkan kompetensinya. Gimana kalau di Zoom kan nggak mungkin. Gitu. Cuman sejak habis pandemi nih, sejak pandemi akhirnya kita merubah ya. Merubahnya dalam arti tetap ada offline, sertifikasi tetap harus offline, nggak bisa nggak, itu udah peraturan dari sononya ya, termasuk dari negaranya. Nggak bisa karena ini suatu keterampilan ya harus praktek ya, nggak bisa mosok kayak kedokteran tapi skripsi doang gitu, nggak bisa dong gitu ya, dia harus praktek, nggak bisa enggak karena keterampilan. Nah apa namanya,
Maka di tahun 2022 ini, ya sorry, sebelah sini ya. Oke, tahun 2022 ini silakan dibaca di sini ada ya. Kebetulan di Januari ini kita sudah mulai dari CH tuh ada tuh ya. Adalah nih di sini. Nah, kalau memang tertarik Bu Lulu silahkan aja. Nah, kita menyiapkannya begini. Yang tadinya sertifikasinya offline itu kita buat gimana caranya kayak orang berenang. Belum pernah, orang pengen berenang tapi belum pernah berenang. Berarti dia ngetes dulu kan kakinya, ngetes airnya dulu. Nah, kita buat seperti itu. Kita buat online seperti ini, online webinar untuk ngetes dulu. Untuk ngetes dulu. Ya, kalau ternyata lebih menarik lagi, wah, saya terus deh gitu. Kalau aduh tapi udah sampai cukup sampai sini juga saya udah puas, juga nggak masalah gitu ya. Jadi setiap ada sertifikasi ya, misalkan tadi ya sertifikasi CH misalkan ya, yang tahap pertama ya, yaitu Certified Hypnotis ya. Kalau hipnotis berarti cuman diajarin bagaimana menghipnosis, belum diajarin cara udah menerapi, memakai itu untuk menerapi orang, belum ya. Kalau itu harus jadi hipnoterapis dulu. Ya, jadi kalau yang hipnosis yang tadi yang hypnostage bisa udah nih yang CH. Nah, yang hipnosis ini maka yang offline kan ini sertifikasi offline. Setiap ada begininya sertifikasi yang offline yang tatap muka, sebelumnya kita berikan online webinarnya dulu. Ya, dikasih teorinya, di situ bisa demo, bisa praktek tetap sebenarnya di Zoom, tapi kan tidak se-efektif kalau tatap muka. Jadi kalau misalkan Bu Lulu ya tertarik, maka bisa saja coba aja dulu online-nya ya. Ya, biayanya kan lebih rendah banget tuh dibandingin kalau offline-nya. Nah, kalau memang ternyata oke nih, saya pengen banget gitu. Offline-nya ya sudah, lanjut aja gitu ya. Jadi lebih enak gitu. Nah, ini juga masukan dari alumni-alumni kita dan sebenarnya yang kemarin-kemarin ya di tahun pandemi, tahun lalu itu selama hampir 2 tahun ini itu banyak yang sudah ambil online webinarnya dan sudah nanya-nanya ke saya kapan nih offline-nya. Ya gimana saya harus nunggu ya, saya nunggu kondisi. Dan ternyata mulai Desember ini sudah banyak trainer-trainer yang membuka offline ya, maksudnya sudah mulai buka seminar-seminar, bukan seminar ya, workshop-workshop di hotel sudah mulai gitu. Jadi saya juga udah mau mulai di tahun 2022. Oke. Jadi silahkan saja kalau Bu Lulu tertarik dan sebagainya, silahkan cek aja di sini mana tuh. Kebetulan mana tuh ini kalau online-nya jadi malah kalau sertifikasinya cuma 1 hari tuh CH. Ya, mana nih? 15 Januari nih. Nah, ini nih 15 Januari. Ini 15 Januari ya? Iya, 15 Januari. Nah, itu CH-nya emang cuma 1 hari, tapi kan tatap muka. Jadi termasuk lama 1 hari tatap muka ya. Tapi kalau online kan cuma 2 jam, paling hebat 2 jam satu sesi. Jadi ini 3 hari gitu. Nah di 3 hari itu sebenarnya kita praktek, udah saya demokan praktek. Kalau sesama peserta di praktek bisa kan dengan sistem breakout room ya di Zoom ini. Tapi ya tadi nggak seefektif tadi ya. Jadi biasanya kalau mana nih 3 sampai 5 3 sampai 5 Januari ya. Ya, 3 sampai 5 Januari adalah online-nya. Maka kalau mau tertarik lanjut berarti ketinggal ke 15 Januarinya. Gitu saja sebenarnya. Oke. Oke, itu saja yang saya mau sampaikan ya. Jadi kalau mau tertarik silakan saja. Ada pertanyaan mungkin dari Bu Lulu? Belum ada? Nggak ada dari Bu Lulu? Oke, belum ada Pak. Oke, ya sudah kalau belum ada. Ya sudah. Ya udah mentok berarti. Ya udah, begitu saja. Eh,
paling dari saya begitu saja malam ini. Mudah-mudahan saya berharap Bu Lulu malam ini mendapatkan pencerahan lebih jelas tentang hypnostage, lebih jelas apakah itu benar atau tidak adanya, memang benar, tapi ternyata memang ada settingannya, dan gara-gara settingan itulah orang jadi menyangka bahwa semudah itu menghipnotis orang, padahal tidak semudah itu. Kenapa? Syarat pertama harus orangnya mau. Nah, terus ada yang nanya ke saya, oh ya tambahan ya mungkin Bu, terus kenapa gampang sekali ya di TV? Ya, jelas mereka mau. Mereka disuruh tanda tangan kontrak dulu kan? Tanda tangan kontrak dulu Bu, itu yang mau di. Nah kalau udah tanda tangan berarti kan udah mau berarti. Ya, urusan maunya karena apa itu urusan masing-masing. Tapi mungkin ada yang dapat duit, ada yang ini ya terserah. Tapi intinya mau. Oke, jadi pertama adalah dia harus mau. Kedua, dipilih lagi yang semudah itu adalah yang TST ya, yang tingkat sugestibilitasnya tinggi. Kalau tidak tinggi maka tidak dipakai ya. Itu dia. Makanya boleh dilihat Bu, jarang sekali siapa namanya itu Denny Cagurnya jarang sekali. Sekali-sekali doang dia di hipnosis. Karena saya udah tahu dia TSM, Bu. Dia hanya menengah gitu ya. Jadi benar-benar yang cari yang TST. Oke, lalu yang terakhir adalah tadi saya mau ngomong apa ya? Settingan udah, dan terakhir apa itu tadi? Saya lupa. Bahwa hypnostage itu ya tadi membuat jadi orang jadi salah kaprah ya. Tadi kok semudah itu padahal tidak. Oh ya tadi bahwa sebenarnya itu tidak bisa berlangsung lama. Ya, barang tunggu aja setengah jam sampai 40 menit mulai sadar tuh. Si pikiran bawah sadarnya mulai sadar. Aneh ya, pikiran bawah sadarnya mulai sadar. Akhirnya apa yang kita sugestikan ke dalam atau nasihat yang masuk, bukan nasihat ya bahasanya, komunikasi yang kita masukkan ke dalam, pesan yang kita masukkan, dia langsung sadar, loh, kan aku nggak suka makan ini, kenapa kok jadi suka? Ini ada yang ngapain nih saya tadi, gitu. Oke, paham ya Bu Lulu? Gitu saja dari saya malam ini. Kalau memang Bu Lulu tidak ada pertanyaan, tapi saya sangat terima kasih sama Bu Lulu karena sudah, kalau ada Bu Tina juga saya terima kasih banyak ya, karena malam ini Bu Lulu sangat atentif ya. Atentif itu maksudnya sangat memperhatikan ya, dan ya senang lah di mana-mana sebagai seorang instruktur seperti ini, kalau diperhatikan dengan seksama itu ya kita senang jadinya ya. Alhamdulillah. Oke, terima kasih sekali lagi, terima kasih banyak Bu Lulu atas kehadirannya dan juga waktunya untuk mau mendengarkan penjelasan ini, dan saya doakan kepada Bu Lulu ya, sama-sama Bu. Saya doakan kepada Bu Lulu ya dilancarkan rezekinya, juga selalu hidup dalam penuh keberkahannya ya. Nyanya N-nya besar ya, keberkahan dari Allah maksudnya saya. Oke. Dan juga yang paling penting adalah selalu konsisten dalam hal kesehatan. Itu paling penting sebenarnya ya. Dan juga kesejahteraan hati dan akal. Itu yang lebih penting sebagai Bu Lulu. Oke, saya doakan itu. Dan saya tutup dengan salam kita ya. Salamnya saya itu adalah salam sukses menakjubkan buat Bu Lulu ya. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, terima kasih banyak. Sekali lagi ke Bu Lulu, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita bertemu lagi ya Bu Lulu di topik-topik yang lain, tinggal ditunggu saja. Oke? Oke, terima kasih banyak Bu Lulu.